Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya lanjutkan kuliah bagian pertama ya tentang force resultant atau momen gaya yang terjadi pada sebuah sistem, ya bisa jadi pemipaan ya atau batang yang dikenai oleh beberapa beban, apakah itu vertikal maupun longitudinal. Solusi tentang itu sudah kita jelaskan dengan detail kemarin menggunakan scalar formulation. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagian kedua, yaitu dengan pendekatan vektor. Jadi vektor Cartesian, karena di sini kita langsung menggunakan tiga dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Prinsipnya adalah di sini karena ini aljabar vektor, jadi tentu teman-teman mahasiswa harus ingat kembali bagaimana cross product ya. Jadi kalau ada dua vektor, vektor A dan vektor B, maka vektor A cross vektor B itu sama dengan vektor C. Nah, aplikasi itu akan kita gunakan untuk menghitung momen gaya yang kemarin kita lakukan secara skalar. Ya, saya kira langsung saja kita lihat contoh berikut ini. Pertama, sumbu kartesiannya di sini ada sumbu X, kemudian sumbu Y, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena kita sepakat ya, kita sepakat untuk menggunakan aturan tangan kanan. Ya, aturan tangan kanan itu seperti apa? Right hand rule itu kalau tangan ini kita kepal, kemudian jempolnya ini ke atas, jempol itu adalah sumbu Z, atau dalam vektor arahnya adalah K, vektor K. Kemudian yang ini, yang ke tangan kita, itu adalah sumbu Y. Jadi positifnya ke kanan. Jadi Y. Kemudian yang curling, yang berputar seperti ini, itu ya, itu adalah sumbu X. Jadi ini X. Jadi X positif itu ke sini, Y positif ke sini, dan Z positif ke atas. Nah, jadi di sini ada di X, di sini ada I, di sini ada J, dan di sini ada unit vektornya K. Nih, seperti ini. Nah, itu representasi daripada sumbu kartesian dalam aljabar vektor. Nah, kenapa ini kita pakai? Ya, karena di lapangan ya, di dalam sebuah struktur, ini tidak menutup kemungkinan sebuah struktur itu dikenai biasanya lebih dari satu disturbance. Dalam hal ini bisa force ya, gaya. Nah, satu force katakanlah seperti ini batang yang panjangnya 5 feet ya, boleh 5 feet, boleh 5 meter. Ini dari sini ke sini, kemudian batang ini atau pipa ini ke arah sumbu X ke sini itu 4 feet. Lalu dia turun lagi ke bawah berapa? 2 feet. 2 feet. Jadi dia membentuk sebuah
Kalau ini saya bentuk, dia membentuk sebuah kotak ya. Sebuah kotak nih. Nih. Nah, jadi gaya yang bekerja di titik A ini adalah sebuah vektor yang dinyatakan dengan minus 60i tambah 40j tambah 20k. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah minus 60 berarti tadi kita sepakat I itu adalah sumbu X. Ini ke sini. Berarti minus 60 berarti arah ke sana. Ya. Jadi ada 60. 1, 2, 3, 4, 5, 60. Ya. Nah, kenapa minus? Ya, di lapangan minus itu bisa jadi kompres ya sifatnya. Kemudian ada satu gaya lagi yaitu 40J ke arah Y, berarti di sini akan ada 40. 1, 2, 3, 40. Satuannya boleh pound, boleh newton ya. Arahnya ke J dan plus 20K. K berarti arahnya ke Z, ke sumbu Z. Nah, representasi sebuah gaya F1 ini sebenarnya adalah sebuah gaya resultan dari ketiga gaya ini. Nah, dari ketiga gaya ini. Saya kira itu ilmu dasar dari sebuah vektor ya, yang kita udah pernah pelajari sebelumnya. Demikian juga pada B. Pada B di sini bekerja F2. Nah, begitu ini kita baca, kita langsung tahu, oh 80 dia bekerja ke arah X. Ya, satuannya boleh newton, boleh pound ya. Terus ke arah Y ada positif 40 berarti ke sana. 80 tadi itu ke sini. Minus 30 arah K. K berarti Z ke bawah, berarti sini. Nah, kalau ini kita buat kotak, maka inilah resultan gayanya F2. Jadi ada dua gaya yang bekerja pada sistem ini. Dan dua gaya itu bekerja secara vektor. Kita tuliskan secara vektor. Bayangkan kalau ini kita tuliskan dengan secara skalar. Di sini udah ada 3 gaya, di sini udah ada 3 gaya. Sudah ada 6 gaya yang kita harus tuliskan, tapi ini terhemat dengan hanya 2 vektor. Ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah sampai pada bagaimana merepresentasikan vektor gaya pada A dan pada B. Nah, di lapangan atau di soal yang lain bisa jadi pada A itu ada arah gaya yang lain. Di sini juga ada gaya segala macam ya. Di sini ada gaya. Tapi hari ini kita hanya melihat 2 gaya ini saja, ya. Nah, sekarang tujuan kita adalah ingin mencari momen yang terjadi pada titik O. Kenapa pentingnya kita ingin mencari momen pada titik O itu? Ya, ini sedikit pendalaman. Karena kita ingin menghitung berapa besar respon batang pada titik tersebut. Responnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk stres, tegangan. Apakah itu tegangan tarik atau tegangan tekan, apapun yang yang akan timbul di sana. Apa pentingnya tegangan? Pentingnya tegangan karena kita pada akhirnya harus bisa mendesain berapa besar diameter yang cocok, berapa panjangnya, pada akhirnya sampai ke sana, ya, untuk membuat strukturnya aman. Ya, kalau gitu bagaimana menghitung momen? Menghitung momen sama seperti metode skalar. M0 itu sama dengan gaya F kali dengan gayanya, FD. Nah, tapi kalau dia dalam vektor sama aja. Jadi kita harus tahu kalau ini gaya berarti kita harus tahu lengan gayanya. Inilah RA. Kemudian kalau ini B, maka RB di mana? Itu jarak paling dekat ke titik 0 di sini. Jadi saya bisa representasikan barangkali di sini. Kalau ini F1, vektor F1, inilah
lengan gayanya RA karena ini A. Kalau ini F2, inilah dia RB. Nah, berapa besar momennya? Momennya adalah perkalian atau cross product dari RA dan vektor gayanya. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Saya kira ini cukup jelas di sini. Ya. Bahwa momen yang terjadi, resultan momen yang terjadi pada O ini yaitu sigma atau penjumlahan daripada cross product jarak dan vektor gaya, ya. Nah, kenapa di sini pakai sigma ya penjumlahan? Karena ada dua gaya. Kalau hanya satu ya nggak perlu, ya. Kalau gitu yang mana aja? Sorry. Pertama RA kali F1 ditambah RB kali F2. F2. Nah, sekarang berapa besar RA, berapa besar RB? Nah, kembali lagi. Berapa besar RA ini? Udah jelas, langsung kita bisa tuliskan 5. Kenapa hanya 5? Karena memang dia arah Y. Ya. Ini arah Y. Jadi 5J. Berapa besar RB? Ya, RB berapa? RB sorry. Yep. Nah, RB 4I tambah 5J kurang 2K. Dari mana datangnya? Pada titik ini, bukankah arah X itu 4I? Ini 5J itu ini adalah arah Y, J itu kan Y, 5 plus, tetapi minus 2K, K-nya ke bawah negatif, ke atas positif. Berapa besarnya? Minus 2, karena memang tingginya 2. Nah, konstruksi ini tergantung aplikasinya di lapangan, ya. Mau panjang berapa aja itu nanti menentukan panjang RA dan RB. Jadi kalau ada gayanya ada 3, nanti berarti ada RC, RD, RF, dan seterusnya. Nah, terakhir kita bisa mengalihkan RA kali F1 ditambah RB kali F2. Jadi sampai situ barangkali cukup jelas ya bagaimana kita ingin mendapatkan resultan momen pada O, ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, bagaimana mengalihkan ini? Ya, kita lihat. Oke. Nah, cukup jelas ya. Jadi kita resultan momen pada O tadi kita udah tahu adalah sigma vektor R dan cross vektor gaya F, atau RA cross F tambah RB cross F2, F1 cross F2. Nah, tentu adik-adik mahasiswa semua sudah atau masih ingat dengan bagaimana operasi matrik ya, operasi matrik. Nah, jadi kalau ada RA kali F1, pertama sumbu kita tulis di sini ya, sumbunya tadi adalah IJK. Ini untuk RA ya. RA-nya adalah cuma 5J tadi kan, berarti 050. Lalu berapa besar gayanya? Gayanya tadi min 60, 40, 20. Min 60 ini tentu arah X negatif, ini Y positif, dan ini Z positif. Kemudian untuk R2 tadi kita udah tahu dari ini sebelumnya, yaitu 452. Ini dia 45 min 2 ya, min 2. Kemudian besarnya tadi kita udah hitung, bukan hitung, diketahui ya, 80, 40 min 30. Nah, kalau demikian kita harus bisa menyelesaikan ini ya.
Ini mudah kan? Cara determinan kita udah tahu ya. Jadi kalau I ya, I berarti ini kali ini kurang ini kali ini. Ini dia. J ini kali ini kurang ini kali ini. Ya. Tambah lagi K ini kali ini kurang ini kali ini. Lihat ya. Demikian juga untuk gaya F2 ya, untuk gaya F2. Sehingga kita bisa dapatkan persamaannya seperti ini ya, kita jumlahkan, kita dapatkan ini 30I kurang 40J tambah 60K. Apa maksudnya? Ya. Bahwa momen gaya yang terjadi ya. Ini saya representasikan momennya itu ada di sini ya. Ini momennya 30 ke arah sumbu X, kemudian 40 ke arah sumbu Y negatif ya ke sini, kemudian plus 60 ke arah sumbu ini lihat, ini 60 6 penggal ya. Kemudian 40 itu saya gambarkan ke J itu kan ke sini ya. Karena min berarti ke sini. 1 2 3 4. Oke. Kemudian X ini 30. Karena positif berarti penggalnya ada 3. 1 2 3. Jadilah dia sebuah kotak seperti ini. Nih. Maka momen resultannya adalah ini dia. Nih. Ini dia MR0. Oke. Yaitu 30I kurang 40J tambah 60K. Sederhana kan? Nah, dari situ kita bisa mengetahui berapa atau seperti apa arah daripada momen yang bekerja di sini. Yaitu kita tahu sudut alfa ke sumbu X, sudut beta ke sumbu Y, dan sudut gamma ini ke sumbu Z. Ya, dari geometri ini kita bisa dapatkan berapa besar sudut-sudutnya. Nah, kembali lagi ke sini ke persoalan kita untuk pendalaman bahwa akibat kedua gaya ini ya itu menghasilkan sebuah momen resultan terhadap O di sini. Yang besarnya tadi sudah saya sebutkan di atas. Nah, persoalannya akibat momen itu ini akan menghasilkan tegangan ya, internal stress yang terjadi pada sambungan. Berapa besar internal stress yang terjadi pada sambungan? Apakah ini cukup aman kepada struktur atau tidak? Kalau dia tidak aman, apa yang harus dilakukan? Nah, jadi ini untuk diskusi mendalam. Yang pertama, kita bisa menggantikan jenis material atau mengkombinasikan dengan material yang baru dari pipa atau dari batang yang membangun sistem ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa relokasikan pembebanannya. Jadi pembebanannya barangkali seperti ini di lapangan sebenarnya kita bisa atur, ya. Iya, karena sesungguhnya seorang engineer, seorang desainer, dia bisa mengontrol beban. Yang dia tidak bisa kontrol adalah respon atau tegangan yang muncul atau internal stress yang muncul di dalam sebuah struktur. Mungkin ingat sebuah contoh, misalnya kalau ini adalah sebuah kolom, ya, sebuah kolom, katakanlah dia dari beton, ini tahan terhadap kompres. Jadi kalau beban dari atas, ya dead weight itu nggak ada masalah, mau berapa tingkat bisa diatur. Tetapi begitu ada stress wave karena gempa misalnya, ini akan menghantam pondasi ini,
maka stress wave itu akan naik ke atas, kompres, tetapi sampai di ujung dia akan kembali dengan tarik. Persoalannya adalah beton tidak tahan terhadap tensil. Nah, solusinya apa yang bisa dilakukan? Jadi ahli-ahli struktur menambah beton itu dengan adanya misalnya besi atau baja bertulang, ya. Ini salah satu solusi. Yang mau saya katakan adalah you can control the disturbance, dalam hal ini adalah loading, but you can't control the internal stress. Ya, saya kira itu cukup make sense juga untuk kita pahami hari ini. Jadi karena itu untuk diskusi lebih lanjut adalah bagaimana merelokasikan beban, ya, di mana yang tepat yang terjadi. Yang kedua, besarnya. Apakah besarnya itu ada di X, di Y, atau di Z? Nah, satu hal bahwa perhitungan menggunakan vektor ini lebih sederhana dan programmable. Jadi kita bisa membuat dengan sebuah program kecil menggunakan bahasa pemrograman. Kalau saya pakai Fortran misalnya, kita bisa lakukan itu. Atau sekarang hanya dengan memakai Microsoft Excel atau MATLAB, kita bisa menghitung dengan cepat dan merubah ukuran, ya, beban, lokasi dan lain-lain dengan cepat. Ini akan memudahkan seorang desainer dalam merancang struktur. Saya kira itu untuk hari ini. Terima kasih. Kalau ada diskusi tentang ini silakan di komen kolom. Yang belum bergabung silakan subscribe. Channel saya ada lecture note, tapi juga ada masalah yang berhubungan dengan manajemen penelitian dan manajemen perubahan. Sekian, assalamualaikum.